Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Fatonah Eka Susanti STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Manajerial. Di sini saya Cahya Mutmainah dari kelas B dengan nomor NIM 239000009 akan mempresentasikan tugas pertama mata kuliah Kepemimpinan Manajerial dengan materi Hakikat Kepemimpinan. Nah, apa sih itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang dipilih atau menjadi pemimpin, serta memberikan pengaruh lantaran dibekali oleh sejumlah kemampuan, paling tidak ada 4, menurut Lannenberg dan Ornstein tahun 1996, yaitu adanya legitimate power atau legitimasi kekuasaan, yang kedua ada reward power atau kemampuan memberikan penghargaan, yang ketiga ada coercive power atau kemampuan untuk memaksa bawahan untuk bekerja tanpa keluhan, yang terakhir ada expert power, yaitu kemampuan atau kekuasaan yang disebabkan karena keahlian. Selanjutnya di sini ya kepemimpinan menurut ahli. Yang pertama menurut Coates and O'Donnell tahun 1984 mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja bersungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Nah, yang kedua ada menurut George R. Terry tahun 1960 mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian ada Slamet tahun 2002 mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada menurut Toha tahun 1983 yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mengetahui perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, memotivasi, serta bersama-sama mengatasi masalah dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Di slide selanjutnya ada sifat pemimpin. Yang pertama, intelligence atau kepandaian. Di sini pemimpin yang sukses biasanya cenderung memiliki kepandaian yang tinggi dibanding bawahannya. Yang kedua ada maturity and breadth, memiliki kematangan emosi dan pandangan luas dibanding bawahannya. Yang ketiga, achievement drive atau dorongan berprestasi. Di sini pemimpin berorientasi pada hasil. Jika pemimpin telah mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka mereka akan melakukan sasaran selanjutnya. Motivasi untuk mencapai sasaran tidak bergantung pada bawahan atau anggotanya. Kemudian yang terakhir ada integrity atau integritas. Nah, integritas di sini berkaitan dengan kejujuran. Jika seseorang pemimpin menetapkan nilai-nilai tertentu, namun melaksanakan nilai-nilai yang berbeda, maka anggotanya akan menilai bahwa pemimpin tersebut tidak dapat dipercaya. Integritas dan kejujuran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sifat pemimpin. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik, yaitu memicu para bawahannya dengan memperlihatkan kemampuan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu pemimpin mereka. Contohnya Insinyur Soekarno, beliau ini memiliki kepribadian yang menarik dan komitmen yang tak tergoyahkan. Beliau mampu menggerakkan masyarakat Indonesia untuk perubahan yang positif, yaitu kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kemudian ada kepemimpinan transaksional, yaitu memandu atau memotivasi para bawahannya menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan, peran, atau tugas. Contohnya, pemimpin yang memberikan motivasi secara aktif maupun pasif
dengan menjanjikan suatu reward atau penghargaan seperti mengajak keluar kota, makan di restoran, dan lain-lainnya dengan syarat pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian ada kepemimpinan transformasional, yaitu menginspirasi para bawahannya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak yang mendalam dan luar biasa pada pribadi para bawahannya. Contohnya Mahatma Gandhi, beliau menggunakan pendekatan yang lembut dan humanis sehingga beliau dicintai oleh banyak orang hingga saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.